Masih dari topik yang sama, pemirsa, kita juga akan membahas topik ini dengan Kepala Biro Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana. Ya Pak Ade, selamat siang. Selamat siang, ya Mbak. Ya, tahun 2020 ini rencananya ujian nasional akan dilakukan terakhir kali. Apakah memang sudah tidak bisa dikompromikan lagi eksekusi berlakunya kebijakan ujian konsep baru mendatang? Ya, sebenarnya kan kebijakan ini bukan kebijakan yang baru. Ya, evaluasi terhadap ujian nasional itu kan sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Jadi bagaimana keputusan untuk mengambil keputusan yang agak lebih mendasar ini baru dilakukan pada saat Mas Menteri Nadiem. Jadi bahwa sebenarnya bukan menghapus, tetap ujian nasional tetap dilakukan, tetapi dalam bentuk yang lain yang berbeda. Kalau dulu mungkin lebih ke arah menguji kognisi, menguji kepada pengetahuan. Ya. Tapi kalau nanti ke depan akan yang kita lakukan adalah ujian atau assessment yang terkait soal penalaran, ya, yang misalnya yang terkait soal literasi, yang terkait soal numerasi, dan juga yang terkait soal bagaimana kita melakukan survei terhadap karakter yang dilakukan oleh anak-anak didik atau peserta, dan juga kita melakukan survei terhadap bagaimana kondisi existing yang terjadi di setiap sekolah. Apakah di setiap sekolah itu proses pembelajaran itu menciptakan kebahagiaan atau menciptakan stres, ya, ataukah menciptakan kemerdekaan belajar. Dan sebenarnya itu tujuan dari pendidikan kita, bagaimana kita mengembangkan atau menggebu-gebu pendidikan karakter anak didik ke depan, akhlak mulia dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak terbentuk di sekolah, di satuan pendidikan sekolah itu tercipta kondisi kemerdekaan belajar, di mana gurunya juga bebas berekspresi, lalu kemudian tidak dibebani dengan RPP atau rancangan persiapan pengajaran yang begitu sangat rumit sampai 20 halaman setiap mau berdiri di depan kelas. Ya, sekarang cukup disederhanakan oleh 1 halaman saja, ya. Jadi kita lebih mengarah bagaimana esensi dari proses pembelajaran itu yang ingin kita capai, bukan pada proses yang sekarang ini yang kemudian kelihatan lebih ke arah birokratis. Jadi lalu kemudian asesmennya dilakukan kapan? Asesmen itu kan kalau sekarang itu lebih dilakukan pada saat akhir. Nanti asesmennya atau ujiannya itu dilakukan pada saat pertengahan. Karena kalau dilakukan pertengahan, misalnya pada anak usia SD, kelas 4, SMP pada kelas 8, lalu SMA kelas 11. Supaya apa? Supaya guru juga bisa melakukan evaluasi dan apa yang harus kita perbaiki ke depan. Ini kan akan dilakukan tahun 2021, artinya ada sekitar 1 tahun sedikit lebih untuk mempersiapkannya. Bagaimanakah persiapannya? Karena kebijakan sudah dikeluarkan, tetapi yang harus disiapkan juga murid. Selain itu yang lebih penting adalah sekolah dan guru-guru. Seperti apa yang akan dipersiapkan? Kita akan melakukan kerjasama koordinasi. Oleh karena itu kemarin waktu rapat koordinasi kita mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, untuk kita dapat memberikan arahan, memberikan speech atau pidato di depan para peserta, yaitu para kepala dinas dan kepala LPMP di daerah-daerah, ya. Jadi dengan begitu bahwa kita bersama-sama antara Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan memang persoalan pendidikan ini tidak bisa diselesaikan oleh Kemendikbud saja, harus juga diselesaikan atau turut membantu kementerian-kementerian yang lain yang memang relevan atau related dengan persoalan pendidikan. Karena persoalan pendidikan sekarang kan juga ditangani oleh bupati, gubernur, lalu bupati, wali kota, gubernur. Jadi memang kita harus ajak serta mereka untuk bisa terlibat dalam mengatasi persoalan pendidikan. Ya, Pak Ade Erlangga Masdiana, Kepala Biro Humas Kemendikbud, terima kasih atas penjelasannya. Semoga actionnya cepat dan kita bisa lihat tahun 2021 ini semuanya bisa lepas dari UN dan bisa berekspresi. Terima kasih.